peningkatan sebanyak 133.617.012 unit. Porsi dari mobil adalah 11,6% dan dari kendaraan roda 2 sebanyak 88,4%. Artinya apa? Artinya pangsa pasar untuk sparring smooth ini sangatlah besar sekali. Tergantung kita, tergantung para mitra-mitra MSI mau mempelajari produk ini dan mau memasarkannya. Pangsa pasarnya sudah terbuka dan besar sekali. Oleh karena itu, ini adalah modal utama kita dalam hal menciptakan produk sparring smooth yang notabene sangat diperlukan sekali oleh para pengguna kendaraan bermotor. Hari ini kita akan kupas tuntas apa sebetulnya si tablet hijau kecil ini, manfaatnya, komposisinya, dan juga penggunaannya. Kita akan bahas bersama narasumber kita yang kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Nur Setio, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Profil singkat saya bacakan terlebih dahulu. Beliau lahir di Magelang 10 Juni 1971. Sekarang aktif sebagai dosen di STIE Kusuma Negara Jakarta, manajer di PT YKK Zipper Indonesia Jakarta. Beliau juga penyusun dari dokumen AMDAL. Hobinya adalah olahraga dan bernyanyi. Mudah-mudahan Pak Nur Setio akan memuaskan teman-teman semua dengan keilmuannya dan teman-teman semua punya ilmu dalam memasarkan produk ini. Langsung saja untuk mengobati rasa penasaran kita, apa si sparring smooth ini, kami persilakan Pak Nur Setio untuk menyampaikannya secara langsung. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Habibie atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, seluruh mitra MSI selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan dalam menghadapi situasi yang tidak mudah bagi kita semuanya. Sampai hari ini kita hampir sudah 2 tahun ya, setahun kita akan menghadapi situasi yang tidak mudah ya. Sampai dengan hari ini sudah juga belum ada kepastian. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas join di Google Meet ini untuk kita sama-sama sharing tentang produk baru dari kita, yang kemudian secara perkenalkan tadi Pak Habibie sudah sampaikan tentang produk ini seperti apa. Oke, langsung saja saya sampaikan tentang materi kita hari ini, yaitu adalah sparring smooth. Ya, sparring smooth. Tadi Pak Habibie sudah berikan clue atau kata kunci tentang produk yang segera di launching kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa si sparring smooth ini adalah si tablet penghemat bahan bakar dan keuangan. Di slide sudah kita berikan juga visualisasi dari produk kita, yaitu sparring smooth. Kemasannya berwarna hijau, ya. Tabletnya sendiri juga berwarna hijau pula. Ya, kira-kira demikian. Dengan 2 kata kunci ini, sparring dan smooth. Sparring sendiri ya bisa kita maknai sebagai kondisi yang ekonomis, kondisi yang hemat, dan smooth saya yakin juga sudah tidak asing dengan istilah smooth, bahwa smooth terkait dengan kondisi yang mulus, yang licin, dan halus, dan seperti atau sejenisnya. Demikian sebagai pembuka dari saya tentang hari ini, kita akan mendiskusikan sharing tentang produk tersebut. Berikutnya Pak Andrian. Ya, meskipun tadi Pak Habibie sudah sedikit perkenalkan tentang profil diri saya, tadi sudah disampaikan sama persis dengan apa yang tertulis di slide ini, bahwa ya tak kenal maka tak sayang. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara langsung kepada Bapak dan Ibu sekalian seluruh mitra MSI. Ya, saat ini memang saya masih aktif, baik itu sebagai dosen pengajar maupun juga aktif di perusahaan. Nah, kemudian dengan produk ini,
bahwa terkait dengan masalah lingkungan, masalah bagaimana pengendalian di proses produksinya, saya juga memang in charge di sana. Jadi mudah-mudahan apa yang saya miliki ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu sekalian, khususnya bagaimana kita bisa perkenalkan produk sparing smooth ini kepada rekan, kepada saudara dan juga klien dari Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya Pak Andrian. Nah, kita langsung masuk kepada penjelasan step by step atau penjelasan detail tentang produk ini, ya. Bahwa sparing smooth adalah sebuah tablet, ya, sebuah tablet aditif yang dibuat dari bahan yang mengandung hidrokarbon alami, ya, yang mampu memperbaiki dan merawat kinerja mesin kendaraan bermotor dan penurunan emisi kendaraan bermotor. Jadi dari penjelasan singkat ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian sudah bisa memahami hari ini kita akan mendiskusikan apa. Dan saya yakin di antara atau sebagian besar dari Bapak dan Ibu sekalian juga mungkin sudah dapat informasi tentang produk sejenis di pasaran, ya. Di luar sparing smooth mungkin di sana sudah ada yang mengenal itu merek-merek tertentu yang difungsikan dan digunakan untuk kebutuhan atau untuk meningkatkan kinerja kendaraan bermotor sekaligus untuk menghemat BBM. Nah, bedanya sparing smooth dengan produk yang sudah ada di pasaran itu seperti apa? Nah, hari ini akan saya coba share kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang keunggulan dari produk sparing smooth kita. Nah, keunggulan yang pertama adalah di sebelah kanan bahwa kita bisa mengatakan selamat datang kepada sebuah revolusi hijau, welcome to the green revolution. Di sini ada kata green revolution. Ini ketika Bapak dan Ibu sekalian ingin menjelaskan kepada klien, kepada mitra atau calon mitra bahwa kita mengklaim bahwa ini adalah sebuah green revolution. Yang pertama bahwa produk kita ini adalah green, ya. Green dalam arti memang terbuat dari bahan alamiah. Jadi dalam tanda kutip, ya, sekalipun misalnya terjilat misalnya, produk ini bukan bahan kimia, ya, jadi bukan bahan kimia yang membahayakan kepada orang, ya, tapi ini adalah bahan alamiah, ya. Nanti saya di slide berikutnya saya sampaikan komposisi atau bahan apa yang dibuat sehingga sparing smooth mempunyai khasiat, mempunyai kemanfaatan yang luar biasa. Jadi green yang pertama kita bisa maknai atau artinya adalah bahwa produk ini aman untuk manusia, ya, apalagi hanya tersentuh, ya, hanya terjilat sekalipun tidak ada masalah, gitu, ya. Ya, green revolution yang kedua adalah bahwa produk ini mampu menurunkan emisi kendaraan bermotor secara signifikan. Nanti di slide berikutnya juga saya sampaikan secara detail berapa emisi yang bisa diturunkan dari penggunaan sparing smooth ini, ya, seperti itu. Dan mungkin juga bagi Bapak dan Ibu yang tidak familiar dengan istilah emisi kendaraan bermotor, nanti juga saya sampaikan termasuk dampak dan pengaruhnya kepada lingkungan, baik itu lingkungan di sekitar kita maupun lingkungan secara global, seperti itu. Nah, kemanfaatan yang kedua bahwa di sini kita sampaikan bahwa dari produk sparing smooth ini kita sejatinya sudah melakukan tune up kendaraan secara instan, ya. Mungkin kalau Bapak Ibu-ibu itu khususnya yang tidak familiar dengan istilah tune up, bahwa kalau kita ke bengkel, ya, kita ke bengkel biasanya salah satu aktivitas yang dilakukan di bengkel itu, ya, bengkel-bengkel resmi itu salah satunya adalah tune up atau membersihkan mesin, ya, bahasanya seperti itu. Nah, dengan produk ini, dengan menggunakan produk ini maka akan ter-tune up secara otomatis tanpa membongkar mesin. Jadi sudah ada dua poin besar yang kita sharing ke Bapak Ibu sekalian tentang kemanfaatan dari sparing smooth itu sendiri. Yang pertama adalah produk ini adalah go green, ya, atau kita green revolution tadi saya sampaikan, ini aman untuk manusia dan juga akan mempunyai kemanfaatan yang luar biasa dalam menurunkan emisi kendaraan bermotor. Yang keduanya bahwa karena fungsinya, ya, karena fungsi atau cara kerjanya dari produk ini, kita seolah-olah sudah melakukan pembersihan kondisi mesin kita itu setiap kita menggunakan sparing smooth. Kira-kira demikian di slide ini yang ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Mas Andrea.
Nah, inilah tadi yang kita sampaikan, ya. Kita sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian tentang bahan yang digunakan untuk membuat sparing smooth. Jadi kita bisa sampaikan bahwa 99% bahan yang digunakan adalah berbahan alamiah. Nah, di sini saya berikan ilustrasi, salah satu bahan alamiah tersebut adalah dari minyak sereh, ya. Jadi kalau ada gambar sereh ini bukan untuk resep makanan, ya. Tapi memang faktanya bahwa produk kita itu 99% terbuat dari bahan alamiah. Salah satunya adalah dari minyak sereh, ya, seperti itu, ya. Kalaupun ada 1%, ya, 1% itu yang non alamiah, itu adalah hanya pewarna saja. Jadi pewarna saja ini juga levelnya itu di food grade. Jadi seperti pewarna makanan, ya. Jadi untuk membranding produk kita, ya, tadi Pak Habibie juga sampaikan si hijau penghemat bahan bakar. Nah, itulah di situ ada 1% ya, itu yang non alamiah. Tapi tadi bahwa dia juga levelnya adalah level untuk makanan, food grade, seperti itu. Oke, jadi sudah jelas bahwa produk yang kita bahas pada hari ini 99% terbuat dari bahan yang alamiah. Kalaupun ada 1% yang non alamiah, dia adalah zat pewarnaan, tapi dia sudah pada level food grade. Artinya tertelan, memang dirancang untuk, kalau food grade itu ya untuk pewarna makanan, ya, itu juga tidak ada masalah. Begitu. Selanjutnya Pak Andrian. Nah, barangkali Bapak dan Ibu sekalian juga ada keraguan dengan bahan yang bahan baku alamiah tadi, apakah benar produk ini bisa membuktikan mempunyai keunggulan secara teknis terhadap aplikasi di dalam kendaraan bermotor. Nah, perlu Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa untuk produk seperti ini sebelum diedarkan ke pasar, maka dia harus memiliki salah satu uji dari pihak yang berkompeten. Dalam hal ini bahwa produk sparing smooth ini sudah dilakukan pengujian mutu produknya yang dilakukan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas, Lemigas, dilakukan pada tanggal 5 April 2021, ya, dengan nomor uji 2021-11-PK-8.1 Romawi 3 2021, dan nomor laporan hasil ujinya, ya, ini sangat detail, 2021-LHU-8.15 Romawi 4 2021. Nah, jadi dengan adanya laporan hasil uji yang dilakukan oleh Lemigas ini secara meyakinkan bahwa produk ini layak edar dan memang sudah memenuhi beberapa parameter yang menjadi standar untuk bahan bakar. Artinya ketika bahan bakar atau apakah itu premium, apakah itu pertalite, pertamax, dan seterusnya, ketika ditambahkan sparing smooth ini, kemudian dilakukan pengujian mutu produknya oleh Lemigas, ini semua parameternya atau besar parameternya itu sudah memang memenuhi standar, bahkan mempunyai kinerja yang lebih baik dari level masing-masing jenis bahan bakarnya. Ya, sekali lagi di slide ini saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa produk sparing smooth itu sudah melalui pengujian yang dilakukan oleh Lemigas di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ini poin yang ingin sampaikan dari slide ini. Berikutnya Pak Andrian. Oke, nah kemudian kalau Bapak dan Ibu sekalian bertanya bagaimana cara menggunakan produk ini, gitu ya. Jadi kalau yang sudah pernah dengar atau pernah tahu produk sejenis, ya, tolong ini bisa dipahami bahwa sparing smooth, ya, aturan mainnya atau cara penggunaannya adalah seperti ini. Jadi di slide ini memang sengaja saya berikan sebuah ilustrasi aktivitas dan melakukan pengisian bahan bakar. Nah, biasanya kita melakukan pengisian itu di pom bensin misalnya, ya, seperti itu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa si tablet berwarna hijau, ya, kita ada dua jenis. Yang pertama yang berukuran 150 mg. Jadi gambar yang sebelah kiri, ya, sebelah kiri yang lebih besar ukurannya itu
masing-masing tablet itu ukurannya 150 mg. Nah, ini yang besar ini diperuntukkan untuk kendaraan roda 4 atau mobil. Kemudian yang kedua, produk yang ukuran yang kedua yaitu berukuran 45 mg. Ya, ini dikhususkan untuk kendaraan roda 2 seperti motor. Ya. Nah, kemudian kita ke sebelah kiri ke cara penggunaan produk, ya, bahwa satu tablet sparing smooth untuk 4 sampai 5 liter BBM yang kecil, ya. Satu tablet yang kecil sparing smooth ini digunakan untuk mencampur bahan bakar antara 4 sampai 5 liter BBM. Nah, untuk yang ukuran besar, satu tablet sparing smooth yang 150 mg ini diperuntukkan untuk 12 sampai 15 liter BBM. Ini umumnya untuk mobil. Nah, barangkali Bapak dan Ibu sekalian juga ada yang tidak begitu mengenali motor saya ini isinya berapa kan gitu ya. Ini saya berikan contoh ya. Contoh kapasitas tangki kendaraan dalam kondisi full tank ya. Dalam kondisi full tank contoh untuk Vario 125. Ini kalau dari spesifikasinya kapasitas tangkinya itu 5,1 liter. Nah, kalau mengacu ke dosing penggunaan tadi, maka dalam kendaraan Vario 125 ini cukup satu butir yang kecil saja, ya. Kemudian jenis motor yang lain yang mungkin juga familiar, misalnya Scoopy misalnya, dia kapasitas tangkinya lebih kecil, 4,1. Jadi di sini cukup satu butir juga. Jadi untuk kendaraan bermotor pada umumnya ya dengan kapasitas tangki sampai dengan maksimal 5 liter ini dibutuhkan satu butir yang kecil yang 45 mg. Nah, bagaimana dengan mobil? Nah, untuk mobil contoh di sini saya contohkan ya mobil Avanza ya misalnya, dia kapasitasnya 45 liter. Maka dia dibutuhkan 5 butir yang besar. Nah, barangkali nanti akan ada yang bertanya, apakah sparing smooth ini selain mobil dan motor juga bisa digunakan untuk yang lain, misalnya traktor atau kemarin ada tanya tentang untuk kapal nelayan dan lain sebagainya. Prinsipnya bahwa cara kerja dari sparing smooth ini adalah dicampurkan dengan bahan bakar, ya, tidak ada korelasinya dengan moda transportasinya. Mungkin untuk bis pun juga tidak masalah, karena ini hanya memberikan ilustrasi tentang bagaimana dosing dari penggunaan sparing smooth itu sendiri. Jadi prinsipnya untuk yang ukuran besar sampai dengan maksimal 15 liter itu satu. Nah, kalau kapasitasnya 45 liter dibagi 15. Kalau kapasitasnya sangat besar misalnya 100 liter, ya tinggal dibagi 15. 100 dibagi 15 akan ketemu jumlah butirnya, kira-kira itu. Dan kita memang tidak menyarankan, ya, sangat tidak menganjurkan untuk overdosis. Ya, jadi inilah yang menjadi acuan kita di dalam menggunakan produk sparing smooth. Ini adalah kondisi titik paling baik, ya, titik paling baik kaitannya dengan kinerja kendaraan dan juga paling baik kaitannya dengan nilai ekonomisnya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana teknik cara memasukkannya di penjelasan di bawahnya, bahwa teknik terbaik adalah memasukkan tablet ke dalam tangki dalam keadaan mesin mati, ya. Jadi mesinnya sudah posisinya mati, ya. Kemudian BBM-nya sudah sudah ada, ya, baru dimasukkan. Nanti tunggu kira-kira 10 sampai 15 menit, ya. Tablet akan larut sempurna. Jadi salah satu keistimewaan produk ini adalah untuk pelarutannya tidak perlu membutuhkan waktu berjam-jam, cukup 10 sampai 15 menit itu sudah akan terlarut dengan sempurna, gitu ya. Nah, tapi bisa juga bahwa tablet dimasukkan dalam keadaan tangki sesaat sebelum isi BBM. Jadi bisa sebaliknya pun tidak ada masalah, gitu ya. Tapi teknik terbaik adalah ketika BBM-nya sudah dimasukkan, kemudian dicemplungkan, gitu ya, atau dimasukkan si tablet tadi ke dalam tangki BBM kita. Nah, ini sebagai catatan bahwa tablet ini akan larut sempurna dalam 10 sampai 15 menit. Namun ada catatan juga bahwa untuk solar, ya, dari hasil penelitian kita bahwa untuk solar ini sedikit lebih lama dibandingkan untuk premium, pertama dan seterusnya. Jadi hanya ada perbedaan di sini saja. Jadi secara umum
ini sangat mudah larut di dalam bahan bakar, ya. Tidak perlu membutuhkan waktu berjam-jam untuk langsung bereaksi. Dan nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian sudah menerima sampel produk ini, bisa dibuktikan sendiri bahwa akan langsung terasa instan khasiat dari produk Sparing Smooth itu sendiri. Berikutnya Pak Andrian. Nah, di sini saya pikir adalah kunci pemahaman tentang produk Sparing Smooth, ya. Karena memang produk Sparing Smooth ini dia akan bekerja kaitannya dengan ruang bakar mesin. Dan saya juga tidak yakin kalau khususnya ibu-ibu yang mempunyai pemahaman sangat detail bagaimana kerja ruang bakar itu sehingga bisa menghidupkan kendaraan bermotor. Nah, maka pada kesempatan ini bisa diperhatikan ilustrasi atau animasi yang paling atas, yang di sana ada busi, ya, ada animasi mesin yang sedang berputar. Nah, di dalam ruang bakar itulah di situ ada bahan bakar yang sebetulnya sudah seperti teruapkan, ya. Jadi karena bahan bakar itu sifatnya flammable, ya, bahan yang mudah terbakar. Ya, kalau kita masukkan air pasti nggak akan nyala motor, ya, seperti itu. Makanya menggunakan bahan bakar, ya, itu melalui saluran intake yang sifatnya itu tertutup. Nah, kemudian masuk di dalam ruang bakar, kemudian uap dari bahan bakar tersebut akan dibakar oleh busi. Inilah urutan kerja daripada kendaraan bermotor. Nah, busi dari mana dapat yang pertama kali dapat bisa menimbulkan percikan api? Ini sama halnya kalau kita menyalakan kompor, ya pasti ada pemantiknya, ya ada pemantiknya seperti itu. Hanya karena kendaraan bermotor biasanya ada akinya, ya. Jadi kalau kendaraan matic yang sekarang ini, kalau pertama biasanya di starter tidak mengangkat, biasanya keluhannya adalah akinya sudah soak, gitu. Karena tidak mampu menghasilkan percikan untuk membakar api di dalam ruang bakar. Nah, kerja daripada Sparing Smooth adalah ketika dicampurkan dengan bahan bakar tadi, dia akan menyatu dengan bahan bakar tadi. Artinya sifat-sifat dari Sparing Smooth yang tadi dibuat alamiah itu akan bekerja secara maksimal. Bekerjanya prinsipnya adalah si Sparing Smooth ini akan membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam ruang bakar tadi. Ya, kebayang ya, kalau ada benda yang bergerak, pistonnya itu naik turun, kalau dinding kanan kirinya itu ada kotoran, ada kerak, maka pasti bunyi mesinnya nggak akan halus, ya, nggak akan halus. Kemudian membutuhkan bensin yang banyak karena berat. Nah, disinilah sebetulnya inti dari kerja si Sparing Smooth dari zat aditif tadi, mempermudah proses pembakaran. Kemudian naik turunnya piston ini menjadi sangat halus sehingga menghasilkan energi, tidak membutuhkan bahan bakar yang banyak. Disitulah terjadinya penghematan bahan bakar. Jadi prinsipnya di sini. Jadi kalau sedikit menjelaskan kepada calon mitra misalnya, kok bisa gitu ya? Prinsipnya adalah di sini. Ada perubahan, Pak Andrian? Ada gangguan? Tunggu sebentar ya, Bapak dan Ibu. Kelihatannya perlu koordinasi. Oke. Nah, dari penjelasan tadi di kerja ruang pembakaran tadi atau kerja mesin kendaraan bermotor tadi seperti itu, maka dengan manfaat atau desain produk Sparing Smooth yang hampir semuanya adalah bahan-bahan yang alamiah, kita bisa mendapatkan beberapa kemanfaatan. Ya, kemanfaatan yang pertama adalah mudah di starter. Nah, tadi kenapa mudah di starter? Karena salah satu karakteristik dari Sparing Smooth ini adalah menurunkan temperatur destilasi. Ini artinya dia akan untuk contoh misalnya untuk premium, dia akan menguap 10% itu kalau dikasih temperatur 57. Nah, dari hasil tes kita, ternyata itu hanya 54 saja. Ini artinya sudah selevel dengan pertama, ya. Jadi seperti itu. Jadi mempermudah terjadinya pembakaran di dalam ruang bakar. Makanya mudah di starter. Dan juga tarikan. Kenapa terjadi tarikan ringan? Karena tadi ruang bakarnya akan bersih, akan
lubrikasi. Lubrikasi itu seperti di oilin, gitu ya. Seperti ada olinya di dinding-dindingnya, itu seperti ada oli dari alamiah tadi. Kemudian ketika itu sudah menjadi tarikan ringan, suara mesin karena sudah bersih akan menjadi sangat halus. Nah, ketika digunakan dalam kecepatan tinggi juga tidak akan terasa terjadi getaran. Mungkin untuk kondisi getaran mesin ini tidak banyak yang merasakan ketika hanya menggunakan kendaraan bermotor itu hanya keliling-keliling kompleks saja. Tapi ketika di jalan raya besar, kemudian posisi kecepatan tinggi, nah disitulah baru akan tahu kondisi motornya muncul getaran atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, manfaat lainnya adalah bebas ngelitik ya, knocking istilahnya. Nah, ngelitik atau knocking ini biasanya terjadi karena ada uap yang terjebak ya, menjadi atau vapor lock namanya, istilah dalam tekniknya itu vapor lock. Karena tadi sudah menguap duluan sebelum terjadinya pembakaran, jadi akan tersumbat. Ya, itu berarti ada kondisi ngelitik atau tabrakan antara proses piston naik turunnya itu seperti itu. Ini terlalu teknis, tapi intinya bahwa kemanfaatan dari produk kita ini terhadap kinerja mesin tadi, bahwa dia akan memperbaiki kondisi ruang bakar, sehingga kinerja ruang bakar, kondisi mesin sendiri itu akan sangat sempurna seperti itu. Nah, kedua, manfaat yang kita peroleh dari penggunaan ini adalah manfaat secara ekonomis. Nah, bahan bakar yang bisa dihemat dengan menggunakan sparing smooth ini bisa 20-50%. Ini kan luar biasa ya. Jadi kalau dalam 1 bulan Bapak dan Ibu menghabiskan 1 juta misalnya, maka ya kalau bisa menghemat sebesar 50%, maka 500.000 sudah masuk kantong. Inilah kenapa sparing smooth ini sebagai bahan zat aditif yang mampu menghemat keuangan Bapak dan Ibu sekalian. Gitu. Nah, kenapa ringnya begitu jauh antara 20-50%? Karena ini terkait dengan perilaku si pemilik kendaraan menggunakan kendaraannya. Jadi ada yang senang dengan gaspol, gitu ya. Ada yang cukup dengan tarikan biasa saja. Inilah yang menyebabkan data kita ada variasi antara 20-50%. Jadi seperti itu. Jadi bicara pahitnya, at least atau minimalnya adalah 20%. Itu juga luar biasa ya. Kalau misalnya sebulan mengeluarkan 1 juta misalnya, maka ya setidaknya 200.000 itu bisa di kantong kan gitu, bisa kita saving, bisa kita gunakan untuk belanja yang lainnya seperti itu. Nah, manfaat ekonomis yang lainnya adalah karena tadi kinerja mesinnya sudah sangat baik ya, dan juga bisa melakukan tune up secara instan, maka kita juga bisa menghemat biaya perawatan kendaraan, salah satunya karena mampu melakukan instant tune up ya. Kalau biasanya harus misalnya 3 bulan sekali ke bengkel resmi, ya nanti bisa dibuktikan apakah bulan tidak ke bengkel resmi misalnya, apakah kondisi mesinnya masih cukup baik, silakan nanti dibuktikan. Nah, dengan kinerja yang baik untuk mesin yang menggunakan oli, ya otomatis penggunaan oli pun akan jadi lebih tahan lama, karena tadi kerja ruang bakarnya menjadi smooth. Nah, kemanfaatan yang tidak kalah pentingnya adalah tentang bahwa produk ini ramah lingkungan. Tadi sudah saya sampaikan produk ini go green atau green revolution tadi ya, kita klaim sebagai sebuah green revolution karena memang ini mampu mengurangi emisi karbon ya. Di slide berikutnya saya sampaikan detail berapa persen emisi karbon yang bisa dihasilkan dengan menambahkan aditif sparing smooth ini. Dan tadi juga sudah saya sampaikan bahwa bahan yang digunakan adalah 99% alamiah, sehingga ya kalau ada yang menanyakan efek samping, mungkin di slide ini saya sudah jawab bahwa produk ini tidak memiliki efek samping ya, berdasarkan hasil pengujian dari lembaga yang independen dari Lemigas. Selanjutnya Pak Andrian. Nah, di dalam zat aditif itu ada parameter penting untuk kita memastikan zat aditif ini masalah atau tidak, ya seperti itu. Setidaknya ini Bapak dan Ibu sekalian harus diketahui. Yang pertama adalah angka oktan, bahwa saat ini ada yang salah dengan pemahaman tentang oktan. Nah, ini kalau Bapak-Bapak mungkin sebagian besarnya tahu, apalagi yang pernah dengar kemanfaatan produk sejenis dari produk lain yang di brainwash kepada calon pengguna adalah
produknya mampu menaikkan oktan sekian oktan, gitu ya. Jadi seolah-olah strong point-nya itu ada di kemampuannya untuk menaikkan oktan. Padahal bahwa oktan itu adalah bukan satu-satunya untuk mengukur baik buruknya bahan bakar, seperti itu ya. Nah, sehingga pada kesempatan ini saya ingin meluruskan bahwa oktan itu tidak selamanya berhubungan dengan penghematan BBM, ya. Nah, makanya sparing smooth dirancang tidak semata-mata untuk menaikkan oktan, tapi lebih fokus bagaimana kinerja mesin itu bisa kemudian yang dirasakan juga halus dan juga pengurangan emisi gas buangnya bisa ditekan secara maksimal. Itu. Jadi sekali lagi kalau sudah paham tentang nilai oktan dalam bahan bakar ya, itu bisa nanti bisa diluruskan. Jadi sebagai ilustrasi contoh misalnya premium 88 nilai oktannya, kemudian sampai ke 95 untuk premium pertamax misalnya seperti itu. Itu adalah gambaran tentang nilai oktan. Kemudian yang kedua setelah stabilitas oksidasi. Ini poin apa stabilitas oksidasi itu? Jadi satuannya sebetulnya adalah dalam menit. Jadi ini menjelaskan bahwa bahan bakar itu kalau didiamkan dia akan rusak, ya, akan rusak. Nah, pemerintah membuat kebijakan atau peraturan tentang standar mutu untuk bahan bakar, khususnya untuk stabilitas oksidasi itu adalah 360 menit. Ya, 360 menit. Nanti di data berikutnya saya sampaikan berapa nilai stabilitas oksidasinya. Jadi intinya zat aditif sparing smooth ketika ditambahkan ke dalam bahan bakar apapun, baik itu premium, pertamax dan seterusnya, itu tidak menyebabkan stabilitas oksidasinya itu menjadi turun, ya. Tidak menyebabkan stabilitas oksidasinya itu menjadi tidak memenuhi standar, itu maksudnya. Nah, yang ketiga adalah lubrikasi. Jadi paling signifikan untuk mendapatkan angka hemat, ya. Tadi sudah saya jelaskan di animasi tadi bahwa fungsi lubrikasi dari sparing smooth ini salah satu yang menjadi kehandalan keunggulan produk kita itu karena dengan mulus dan lubrikasi tadi maka BBM bisa bisa dihemat seperti itu. Nah, pelumasan dalam ruang bakar menjadikan kerja mesin ringan dan minim getaran atau suara pun menjadi halus. Jadi ini yang menjadi kunci dalam kandungan zat aditif. Yang keempat ada istilah unwashed gum. Apa itu unwashed gum? Ya, mungkin dengan bahasa gampangnya itu adalah seperti kerak. Ya. Jadi saya juga sudah sedikit singgung bahwa dalam ruang bakar itu menggunakan udara, ya di sana ada oksigen, ada hidrogen juga, ya seperti itu. Kemudian dicampur dengan bahan bakar, dibakar dalam ruangan bakar. Ya, logikanya akan meninggalkan karbon, akan meninggalkan kerak, ya akan berlangsung terus menerus, ya. Ya sama halnya ya, kita menggunakan panci misalnya, walaupun sudah dibersihkan, tapi akan tetap meninggalkan sebuah bekas, ya. Begitu juga di dalam proses pembakaran ruang bakar juga seperti itu, akan meninggalkan kerak. Nah, semakin rendah angka ini, maka potensi kerak dalam ruangan bakar akan semakin kecil. Maksudnya adalah kandungan zat aditif dari dari sparing smooth ini kaitannya dalam mengendalikan terjadinya unwashed gum di dalam ruang bakar ini menjadi sangat maksimal. Ditambah lagi ada fungsi yang kelima, adalah fungsi deterjen. Jadi sparing smooth juga sudah didesain untuk secara bersama-sama ketika terjadi proses pembakaran tadi mesin bekerja tadi, ada fungsi deterjen untuk menjaga ruang bakar dan busi tetap bersih dan dari kerak, ya. Kenapa? Ya karena tadi bahwa produk kita itu terbuat dari bahan yang alamiah, termasuk salah satunya dirancang untuk memaksimalkan fungsi deterjen di dalam ruang bakar. Jadi hampir semua parameter produk sparing smooth ini memiliki keunggulan. Demikian maksudnya. Berikutnya Pak Andrian. Nah, kaitannya dengan tadi penjelasan saya di awal bahwa berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor 313 tahun 2013 tentang standar dan mutu bahan bakar bensin 90, ya. Contoh di sini 90, bahwa sebetulnya ada 27 parameter yang harus dipenuhi. Ya, ini
saya berikan informasi, sharing informasi saja, bahwa oktan itu hanyalah salah satu parameter yang harus dipenuhi, seperti itu. Jadi oktan bukan satu-satunya parameter yang menentukan kualitas dari bahan bakar. Jadi parameter yang lain, baik itu stabilitas oksidasi, kandungan sulfurnya, kemudian proses destilasi atau penguapan di 10%, 50%, 90%, dan sampai kepada emisinya. Emisinya, baik itu emisi karbon dioksida maupun hidrokarbon, ini juga harus dipenuhi. Jadi 27 ini harus dipenuhi untuk memenuhi standar dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi nomor sekian ini. Ini maksudnya. Jadi sekali lagi jangan terbrainwash bahwa produk penghemat bahan bakar itu adalah selalu identik dengan meningkatnya oktan, itu saja ya. Jadi yang lain juga harus dipenuhi. Kalau oktannya naik secara signifikan, tapi kemudian menimbulkan kerak, untuk apa? Akan rusak mesin. Karena di sana juga ada parameter WOSCAM dan UNWOSCAM. Kemudian seperti itu, ya. Jadi parameter yang lain juga harus dipenuhi. Berikutnya, Pak Andrian. Nah, ini adalah data technical analysis yang disampaikan dari Lemigas yang kemudian saya sajikan untuk mempermudah pemahaman kita bahwa produk kita sparing smooth itu juga mampu menaikkan oktan sebesar 1,12%, ya. Nah, produk sparing smooth ini aman untuk semua jenis round number, baik itu 88 untuk premium misalnya, itu sampai 98. Ini aman. Jadi kalau ada yang bertanya apakah sparing smooth ini bisa dipakai untuk Pertamax Plus, bisa saja. Sekali lagi karena di sini sudah kita state bahwa produk sparing smooth ini cocok untuk semua jenis RON dari 88 sampai 98, ya. Itu poinnya. Kemudian yang kedua, stabilitas oksidasi, ya. Jauh di atas standar minimal. Jadi minimalnya adalah tadi 360 menit, ya, seperti itu, masih stabil. Kemudian mampu menurunkan penguapan pada sistem destilasi 7%. Jadi kemampuan menurunkan destilasi 10% itu sebesar 7%. Nah, penjelasannya ada di grafik sebelah kanan, ya. Ada 10% volume penguapan. Ini adalah data dari salah satu jurnal yang menyatakan bahwa untuk premium itu ketika diuapkan 10% itu pada temperatur 58. Ya, seperti itu. Kemudian untuk pada temperatur 57. Pertamax pada temperatur 55 dan Pertamax Plus pada temperatur 53 ini untuk pengujian 10% volume penguapan. Nah, ini juga salah satu parameter yang harus dipenuhi di pengujian atau standar parameter yang ditetapkan oleh pemerintah tadi. Nah, di sini di poin ini sparing smooth itu mampu menurunkan sebesar 7% itu maksudnya bagaimana? Jadi yang diuji di Lemigas itu sebetulnya kita menggunakan Pertalite, ya. Tapi setelah dicek ternyata temperaturnya itu 58,9. Jadi seolah-olah Pertalite yang kita beli setelah diukur itu nilainya ada 58,9. Jadi seperti level pada premium, ya, walaupun kita beli Pertalite. Nah, setelah ditambahkan sparing smooth, nilainya itu menjadi 54,8, ya. Bisa dilihat, ya, kalau 54,8 itu berarti ada di level antara Pertalite sampai Pertamax. Jadi kita bisa mengatakan dengan premium saja ini bisa diubah menjadi seperti Pertamax, gitu. Makanya kita bisa klaim dengan penambahan sparing smooth ini kita beli bahan bakar premium rasa Pertamax, seperti itu, ya. Kemudian poin yang berikutnya itu bisa menaikkan tekanan uap 2,5%. Jadi semakin tinggi oktan, maka tekanan uap akan tinggi, ya. Jadi kalau misalnya kita hanya naik di oktan tadi kan disampaikan hanya naiknya 1,12%, tapi ternyata tekanan uapnya itu bisa naik 2,5%, ya. Kira-kira begitu. Jadi dalam hal ini kita sampaikan memang di dalam rancangan produk kita itu tidak fokus untuk menaikkan oktan, tapi adalah menaikkan kinerja yang lain sehingga kemanfaatan yang lainnya itu termasuk risiko, termasuk dampaknya itu atau tapi
apa istilahnya tadi, tidak ada efek samping ya. Untuk menghindari efek samping tadi, kita tidak fokus kepada kenaikan oktan saja. Tapi memang juga produk ini kita desain juga ada kenaikan oktan, tapi tidak secara signifikan, hanya sebesar 1,12%. Tapi tekanan uapnya bisa kita naikkan sebesar 2,5%. Termasuk tadi penurunan destilasi menjadi premium rasa pertama. Nah, untuk unwashed gum, bahwa hasil ujinya juga hanya 5 mg per 100 ml, ya, standar itu 70, jadi amat sangat jauh dari standar, masih sangat aman. Kemudian menurunkan kandungan aromatik bahan bakar bensin, maksudnya ya dengan penambahan sparing smooth ini, bau bensin barangkali ada yang tidak suka, menjadi bisa ditekan juga. Dan juga sudah barang tentu produk ini bisa meningkatkan daya atau powernya sebesar 0,1%, kemudian meningkatkan torsinya untuk pada kekuatannya itu 0,26%. Nah, yang saya highlight biru bahwa produk kita ini mampu menurunkan karbon dioksida CO2 hingga 32%, Bapak dan Ibu sekalian. Angka yang sangat signifikan, dan juga menurunkan emisi hidrokarbon atau HC ini sebesar 12%. Jadi kebayang dampaknya terhadap pengaruh lingkungan ya, kita berkontribusi untuk perbaikan udara di sekitar kita. Dan barang tentu ini bisa menurunkan bahan bakar dalam kemudi yang normal ya, dan kendaraan dalam beban hingga 20-50%. Nah, perlu Bapak dan Ibu sekalian ketahui bahwa angka-angka ini didapat dari angka hasil uji dengan kondisi kendaraan berada di atas dyno test. Jadi di Lemigas itu dilakukan pengujiannya, mobilnya itu berhenti. Jadi yang berjalan atau yang berputar rodanya berjalan, tapi landasannya dia yang berjalan. Gitu. Jadi statis, sifatnya mobilnya itu statis ya, tidak ada beban. Makanya kita bisa mengklaim 20-50%. Salah satunya adalah memang ketika diberikan beban itu akan menghasilkan nilai penghematan yang berbeda. Kira-kira itu maksudnya. Selanjutnya Pak Adrian. Nah, ini adalah sebuah testimoni. Yang pertama saya testimoni ini dari saya sendiri ya, karena tadi disampaikan ya bahwa produk kita ini baru dilakukan pengujian di Lemigas itu tanggal 5 April 2021. Jadi kira-kira baru sebulan yang lalu. Nah, kemudian supaya meyakinkan, saya juga melakukan percobaan testimoni ya, walaupun nanti di slide berikutnya saya berikan testimoni yang lainnya termasuk dengan data-data yang lebih komplit. Yang pertama ini adalah testimoni dari saya sendiri di tanggal 3-4 Mei kemarin, jadi masih awal minggu kemarin ya. Awal minggu ini saya ada agenda untuk menghadiri sebuah undangan rapat dari Kementerian Perindustrian terkait sosialisasi peraturan baru tentang lingkungan ya, tentang lingkungan. Karena saya tinggal di Depok ya, saya coba tes, saya foto kondisi speedometer saya ada di posisinya ada di 82.243. Jadi ini mobil juga terbilang mobil tua ya, bukan mobil baru. Jadi kalau testimoni saya ini juga tidak menggunakan dengan mobil baru, tapi dengan mobil Terios tahun 2016, jadi termasuk mobil LCGC juga ya. Kemudian di posisi bensinnya atau bahan bakarnya itu sudah tidak full, sudah berkurang 1. Nah kemudian saya sampai di Hotel Aston di Pasteur ya, di Jalan Junjunan ya, kalau Bapak Ibu orang Bandung sangat paham dengan ini, berseberangan dengan BTC ya. Itu posisinya 82.418 speedometernya, atau kalau kita hitung itu berarti jarak Depok ke Hotel Aston di Pasteur ini 175 kilo. Artinya saya melakukan perjalanan PP berarti 350 kilo ya, dengan posisi bensin yang sudah tidak full. Ternyata sampai Depok saya tidak perlu mengisi lagi, masih ada bensin yang tersisa, bahkan kemudian saya ke kantor pun masih cukup. Ini ya memang saya tidak melakukan pengukuran sebelum menggunakan sparing smooth, tapi yang jelas bahwa testimoni dari saya begitu dimasukkan memang terasa enteng, kemudian mesin halus dan tidak ada getar sama sekali dengan mobil yang relatif bukan mobil baru, mobil tua lah ya, 2016 seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, next Pak Andrian. Ini testimoni yang kita lakukan tes kepada salah satu mahasiswi ya. Ini testimoni gaya anak muda ya, kita berikan kepada
si apa itu calon pemakai sebagai sampel kita, bahwa testimoninya yang diperoleh tarikannya enteng banget, parah ya. Biasanya anak sekarang itu kalau mengekspresikan sesuatu yang luar biasa dengan istilah parah ya, makanya saya tulis apa adanya ya. Kemudian motor jadi lebih nyaman dikendari, nyaman banget gitu ya, dan dia bilang kayak bawa motor baru. Ini luar biasa. Ini menggunakan motor juga tidak terbilang baru, Vario Techno 125 tahun 2015. Dan ada poin yang disampaikan secara jujur, wah buat ngebut jos ya, walaupun tidak menganjurkan untuk dibawa ngebut, tapi ini adalah sebuah ungkapan dari pengguna setelah memasukkan sparing smooth ke dalam kendaraannya. Jadi ini next, Pak Andrian. Nah, ini sih sebetulnya saya hanya memberikan sebuah tambahan informasi saja bahwa ini adalah sebuah testimoni dari sang formulator. Jadi yang mendesain produk ini memberikan sebuah informasi ke saya untuk bisa di-sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang kondisi knalpotnya itu yang berair. Jadi dari testimoni beliau bahwa kondisi seperti ini sangat bagus gitu ya. Ya, jadi saya bisa sampaikan bahwa kondisi knalpot yang berair ini terjadi karena kondensasi ya. Kondensasi itu seperti AC kadang-kadang keluar ya ketika AC-nya itu sangat dingin ya, ketika AC-nya itu bekerja sangat baik maka menghasilkan suhu yang sangat dingin ya. Kemudian akan terjadi kondensasi ketika ada perbedaan suhu dengan di sekitar. Nah, ada orang yang memahami bahwa ketika knalpot kita itu berair itu menunjukkan bahwa mesinnya sangat bagus gitu. Kalau Bapak dan Ibu misalnya cari mobil second misalnya ya, salah satu yang yang dipromot itu ini ya, beberapa waktu yang lalu saya sempat juga ditawari mobil, wah ini mesinnya masih sangat bagus nih. Jadi Bapak dan Ibu sekalian juga bisa cari informasi. Ini yang jelas ingin kita sampaikan bahwa ketika nanti menjadi mobil yang berair ini bukan berarti buruk, tapi justru ada yang meyakini bahwa ini menjadi kinerja mesinnya itu sangat baik. Bahkan ini dari sang formulatornya sendiri dengan berbagai mobil yang dia miliki menjadi performanya itu menjadi luar biasa ya, seperti itu. Berikutnya Pak Andrian. Nah, inilah tadi yang saya sampaikan ketika kita menggunakan sparing smooth, seberapa yang bisa kita hemat ya. Dalam arti bisa kita uangkan. Tadi sebetulnya ilustrasinya juga sudah saya sampaikan, kalau bisa menghemat sampai 20%, kalau biasanya mengeluarkan BBM 100.000 misalnya ya paling tidak bisa hemat 20.000 setidaknya ya. Kalau 1 juta ya menjadi 200.000 dan seterusnya. Kalau itu 20% saja. Nah, ini adalah sebuah fakta nyata di lapangan. Dilakukan pengujian dengan menggunakan kendaraan Land Cruiser Prado 2700 cc bensin. Jadi dilakukan perjalanan dari Depok ke Solo, ya, jaraknya itu sebetulnya 550. Jadi sebetulnya ketemunya 1.100 ya, 1.100. Tapi informasinya ditambah ya keliling ke saudara, biasanya itu ada nambah menjadi 1.200 km. Nah, informasi sebelum menggunakan sparing smooth, menggunakan Pertamax, maka jarak yang bisa ditempuh dalam 1 liternya itu hanya 6,4. Jadi dalam 1 liter BBM yang dimasukkan, ini hanya mampu menempuh jarak 6,4, sehingga jumlah konsumsi dengan konsumsi BBM dalam perjalanan 1.200 km tersebut sebesar 187 liter. Karena menggunakan harga Pertamax anggaplah 10.000, maka biaya yang dibutuhkan dalam 1 trip dari Depok ke Solo itu Rp1.875.000. Nah, kalau ini dilakukan secara kontinu setiap sebulan sekali, maka dalam 1 tahun atau disetahunkan itu menjadi 22 juta. Nah, karena beliau yang melakukan percobaan ini memang bahkan dalam 1 bulan bisa 2-3 kali ya. Jika tidak ada penyekatan seperti sekarang ya, karena memang beliau mobilitasnya sangat tinggi dari Depok ke Solo. Ini betul-betul fakta di lapangan. Nah, kemudian setelah ditambahkan zat aditif sparing smooth, beliau hanya menggunakan Pertalite ya. Hanya menggunakan Pertalite. Jarak yang bisa ditempuh per liternya itu menjadi 8,2 km. Dan untuk BBM yang digunakan atau yang dikonsumsi menjadi hanya 146,3 liter. Sehingga kalau ini dikalikan dengan harga Pertalite menjadi Rp1.119.512. Kalau disetahunkan menjadi Rp12.434.146. Nah,
sebelah kanannya atau paling kanan inilah keunggulan atau kemanfaatan yang bisa diperoleh dengan menggunakan sparing smooth. Pertama, tadi menjadi kenikmatannya bisa lebih nyaman, ya, atau kita bisa klaim sebagai pertalite rasa pertama, ya. Kemudian untuk jarak tempuh yang bisa diperoleh juga naik 1,8. Oke, kemudian juga bisa menghemat BBM 41,2 liter dalam satu trip, ya. Bisa dibayangkan dalam satu perjalanan dari Depok ke Solo, PP bisa menghemat 41,2 liter. Nah, kalau diuangkan menjadi Rp755.000 dalam satu trip PP Depok Solo. Kalau disetahunkan karena memang beliau rutin itu menjadi sekitar 9 juta. Ini kan bukan uang yang sedikit, ya. Nah, ini juga bisa diterapkan di kendaraan bermotor. Jadi mudah-mudahan bisa memahami pemanfaatan atau kemanfaatan dari kita menggunakan sparing smooth dengan kendaraan bermotor. Jadi kalau ada yang bertanya, untuk kendaraan roda 2, satu tablet bisa menghemat berapa kilo. Nah, minta maaf karena memang sampai dengan hari ini kita belum banyak melakukan trial penggunaan ini untuk kendaraan bermotor. Nanti setelah datanya lengkap mungkin nanti akan kita sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk meyakinkan kepada calon mitra tentang kemanfaatan ini jika menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya Pak Adrian. Nah, yang terakhir yang saya ingin sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian, seluruh mitra MSI, ya, bahwa poin yang tidak kalah pentingnya kondisi saat ini ketika produk ini diluncurkan adalah bahwa kita juga peduli akan lingkungan di sekitar kita. Nah, di slide ini saya ingin sampaikan tentang isu perubahan iklim dan pemanasan global atau global warming dengan kerusakan lingkungan akibat pencemaran udara, akibat emisi, salah satunya adalah emisi kendaraan bermotor, ada emisi dari cerobong pabrik dan seterusnya. Jadi sparing smooth ini bisa menjadi salah satu opsi environmental product, ya, friendly product, ya, pengaruh penggunaan SS terhadap lingkungan, sparing smooth terhadap lingkungan. Bahwa isu pemanasan global ini atau global warming ini sejak beberapa dekade terakhir menjadi perhatian yang sangat serius di seluruh dunia, bahkan kemudian Persatuan Bangsa-Bangsa, ya, Indonesia juga salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengeluarkan sebuah kebijakan tentang arah pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan SDGs atau Sustainable Development Goals, di mana ada 17 sasaran, ada 17 goal, ya. Nah, untuk mewujudkan ke-17 goal tersebut, ya, tidak hanya peran presiden, tidak hanya peran pimpinan negara, tapi juga membutuhkan peran individu, korporasi, dan juga peran negara-negara di seluruh dunia untuk berkontribusi secara nyata dalam mewujudkan arah pembangunan berkelanjutan tersebut, SDGs goal tersebut. Nah, dari 17 goal yang ditetapkan Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut, goal yang ke-13 adalah tentang penanganan perubahan iklim. Ya, penanganan perubahan iklim. Karena perubahan iklim itu menjadi sesuatu yang sangat serius saat ini, ya. Kemudian selanjutnya Pak Andrian. Ya. Di slide ini saya ingin membuka pemahaman kita tentang dampak dari pencemaran udara dan kerusakan lingkungan. Ya, kita tahu bahwa di beberapa puluh tahun yang lalu semenjak era industrialisasi mengemuka, ya, banyak sekali industri pabrik. Kemudian Pak Habibie tadi sudah sampaikan data BPS, Biro Pusat Statistik, bahwa di Indonesia sampai dengan tahun 2019 memiliki atau mengalami kenaikan kepemilikan kendaraan bermotor yang sangat signifikan. Ya, di satu sisi Pak Habibie tadi sampaikan ini adalah sebuah business opportunity, adalah sebuah peluang bisnis untuk memperkenalkan produk sparing smooth kepada calon mitra. Namun di satu sisi bahwa kenaikan kendaraan bermotor tersebut juga adalah sebuah ancaman yang nyata. Ya, fakta di lapangan adalah kita sering dengar informasi bahwa es di kutub, ya, ini sudah mulai mencair, ya. Kemudian
di negara-negara tertentu mengalami kekeringan yang berkepanjangan, bahkan sangat parah, ya sangat parah. Untuk mendapatkan setetes air aja itu dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Ini adalah dampak dari pemanasan global. Tidak jauh-jauh dari kita, ya di Indonesia khususnya, beberapa hari yang lalu juga di Nusa Tenggara Timur, ya kita dengar ada informasi, kita lihat di media massa banjir bandang melanda Nusa Tenggara Timur. Padahal kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur ini adalah boleh dibilang negara yang relatif lebih kering dibandingkan daerah-daerah lainnya. Tapi faktanya terjadi banjir bandang yang luar biasa. Ini adalah salah satu contoh dampak dari pemanasan global tadi. Sehingga ya mau nggak mau kita semua harus berkontribusi secara nyata. Salah satunya adalah sparing smooth ini menjadi salah satu bagaimana kita bisa mereduksi, bisa mengurangi beban pencemaran udara. Sebentar Pak Andrian. Nah, ini hanya contoh lagi ya, mungkin untuk supaya meyakinkan pemahaman kita tentang dampak dari global warming ini, ya di pertengahan Ramadan atau di awal Ramadan kemarin juga kita dapat sharing dari di WhatsApp misalnya ya, bahwa terjadi hujan es di Mekah ya. Kemudian ada video lainnya yang memberikan informasi di Mekah juga seperti banjir ya, seperti itu. Ini kan suatu hal yang anomali ya, kalau sebelumnya kita memahami bahwa daerah di Arab Saudi itu adalah merupakan daerah tandus, daerah gurun, sampai terjadi hujan es, bahkan banjir. Ini kan sebuah anomali. Ini adalah fakta nyata tentang perubahan lingkungan, karena salah satunya adalah dampak dari global warming tadi. Ini supaya menggugah kesadaran kita bahwa kita memang harus berkontribusi secara nyata untuk mengurangi beban pencemaran khususnya emisi udara. Selanjutnya Pak Andrian. Nah, ini tadi yang data sudah disampaikan Pak Habibie bahwa dari data Biro Pusat Statistik juga nyata-nyata kenaikan kendaraan bermotor di Indonesia itu juga sangat signifikan. Di tahun 2017 hanya 118 juta saja. Kemudian di tahun 2019 sudah 133. Ini kan angka yang tidak sedikit ya. Jadi memang dari data ini ada dua hal yang patut kita pahami. Yang pertama, tentu dari MSI ini sebuah business opportunity yang sangat menggiurkan, yang sangat menjanjikan, namun di satu sisi juga adalah ancaman. Sehingga betul-betul ini menjadi sparing smooth itu menjadi salah satu jawaban untuk bisa menjawab situasi seperti ini. Berikutnya Pak Andrian, ya. Nah, ini juga saya ingin menggugah kesadaran kita semuanya bahwa sempat viral di beberapa media ya. Ini saya ambil data di tanggal 13 April 2020 bahwa kita dapat kiriman foto ya, Jakarta cerah, langitnya cerah. Ini kan suatu hal yang waktu itu menjadi suatu yang viral, yang aneh gitu ya. Kenapa? Karena terjadi pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan PSBB, kaitannya awal dari pandemi corona, kemudian di Jakarta mengeluarkan kebijakan PSBB. Salah satunya adalah kebijakan untuk ganjil genap. Nah, kalau ganjil genap, setidaknya 50% kendaraan akan berhenti. Kemungkinan bisa lebih, bisa kurang ya. Ya. Tapi dari slide ini saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita melakukan action secara nyata, ya, mengurangi mobilisasi kendaraan, maka langit Jakarta yang tidak pernah atau ini menjadi sesuatu pemandangan yang langka ternyata bisa dihadirkan. Nah, sparing smooth tadi di awal sudah kita sampaikan mampu menurunkan emisi sebesar 32% untuk emisi karbon. Tentu ini sudah hampir senilai dengan ganjil genap ya. Kalau kemudian didukung dengan ganjil genap dan lainnya, bahkan mungkin seluruh rakyat Indonesia menggunakan produk sparing smooth, tentu dampak lingkungan yang bisa kita kontribusikan menjadi sangat luar biasa ya, seperti itu. Ini maksudnya seperti itu. Selanjutnya, dan ini adalah slide terakhir yang ingin saya sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang kemanfaatan dari menggunakan sparing smooth ya. Maka tadi ini adalah merupakan rangkuman dari apa yang tadi sudah saya sampaikan. Pertama, dari aspek lingkungan kita sudah secara nyata berkontribusi ya dalam mengurangi pencemaran udara sehingga lingkungan akan lebih baik. Yang kedua, sudah barang tentu juga akan punya dampak finansial dan juga kaitan dengan sustainability. Dampak finansial mengurangi konsumsi BBM dan biaya perawatan kendaraan.
sudah paling tentu pasti bisa akan membantu memperbaiki keuangan keluarga. Selain itu juga mampu menjaga ketersediaan energi yang bersumber dari fosil. Jadi bensin, solar, kemudian pertamax, pertalite dan lain sebagainya itu adalah sumbernya adalah fosil yang dari waktu ke waktu akan habis ya, karena bersumber dari alam. Kita bukan energi yang terbarukan ya. Dan juga pasti ini akan menjadi sebuah financial benefit bagi para mitra jika kita menggunakan sparing smooth. Dan tidak kalah pentingnya bahwa ketika kita menggunakan produk ini, tadi Pak Habibie juga sudah perkenalkan bahwa produk ini adalah hasil karya anak bangsa ya. Jadi dengan kita menggunakan produk hasil karya anak bangsa ini akan berdampak kepada lapangan kerja, kepada pabrik yang membuat produk ini, dan juga kepada para mitra khususnya untuk bisa memanfaatkan pemanfaatan produk ini untuk sehingga roda perekonomian bisa digerakkan bisa lebih baik lagi, dan sudah barang tentu kemanfaatan yang langsung akan dirasakan oleh si pengguna adalah kita mendapatkan kenyamanan dalam berkendara. Selanjutnya Pak Andrian, ya demikianlah yang bisa saya sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian di pagi hari yang cerah ini. Mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bisa dipahami. Ya, jadi ini adalah sebuah kesempatan untuk saling berbagi. Jadi kalau pagi ini saya berbagi informasi kepada Bapak dan Ibu sekalian tentang kemanfaatan sparing smooth, yang salah satunya adalah financial benefit dan juga dampak kepada lingkungan. Selanjutnya kami berharap juga para mitra semuanya bisa sharing tentang kemanfaatan produk ini sehingga secara nyata kita berkontribusi kepada banyak hal. Salah satunya adalah kontribusi kepada perbaikan lingkungan. Ini adalah suatu hal yang mulia, ya, hal yang mulia kepada kita semuanya untuk memperkenalkan produk ini. Demikian dari saya, waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Habibie, moderator, untuk kepada sesi berikutnya. Terima kasih. Monggo Pak Habibie. Baik, terima kasih Pak Nur Setio telah memberikan materi luar biasa kepada kita semua tentang sparing smooth, new product MSC di Plan D. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah terpuaskan dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini. Kami persilakan teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber kita tentang produk Plan D kita, sparing smooth, menghemat bahan bakar, menghemat keuangan masyarakat Indonesia, terutama pengguna kendaraan bermotor yang tentunya di saat-saat pandemi sekarang ini, keadaan ekonomi bangsa juga belum cukup baik. Si tablet hijau ini menjadi salah satu solusi untuk menghemat keuangan rakyat Indonesia. Karena itu kami buka session tanya jawab, silakan menuliskannya di chat. Teman-teman, nanti kami akan bacakan dari pertanyaan teman-teman dan Pak Nur Setio akan menjawabnya. Ini dari Ibu Karomah, Pak, sudah bertanya kepada kita. Terima kasih, Pak, ilmunya. Saya bertanya soal solar tadi, Pak. Butuh waktu lama baru larut. Kira-kira berapa menit, Pak? Karena biasa kalau calon pembeli, kalau tidak diberikan penjelasan tentang itu, biasanya nggak percaya. Ini bagaimana, Pak Nur? Oke, terima kasih Pak Habibie. Jadi sebetulnya informasi yang tadi saya sampaikan membutuhkan waktu yang berbeda, juga tidak dalam hitungan jam ya. Sekali lagi untuk solar juga tidak dalam hitungan jam. Ya kalau tadi untuk untuk yang bensin, kemudian pertalite dan pertamax itu 10 sampai 15 menit saja. Ya mungkin tidak sampai 20 menit lah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau buktikan itu cara mudah mungkin suatu saat juga akan coba kita persiapkan sebuah simulasi, misalnya nanti Ibu juga bisa lakukan dalam wadah botol air mineral ya, kemudian coba dilarutkan seperti itu. Nah, terus terang karena memang ini hasil ujinya baru dilakukan kemarin, kita juga belum persiapkan demo-demo yang seperti itu. Tapi itu bisa dilakukan dengan mudah ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian ketika sebelum meyakinkan calon mitranya solar itu bagaimana dicelupkan atau disemplungkan ke dalam air mineral, kemasan air mineral, satunya diisi pertalite atau bensin misalnya, satunya diisi dengan
diisi dengan solar. Coba dibandingkan kemudian videokan. Mungkin dengan cara itu juga akan membantu. Tapi kali ini mohon maaf, kita belum siapkan video seperti itu. Tapi kita sampaikan itu tidak membutuhkan menjadi berjam-jam, itu tidak. Jadi salah satu solusi yang bisa kita berikan adalah tadi masukkanlah solar ke dalam botol atau apapun ya yang berwarna jernih, yang bening, disandingkan dengan yang premium atau pertamax atau pertalite. Coba seberapa lama reaksinya. Mungkin dengan cara itu akan memudahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk meyakinkan calon mitra. Itu yang bisa saya tambahkan Pak Hadi. Baik, terima kasih Pak Nur. Ini mohon maaf tadi dari Pak Jusdi nih, Pak Jusdi karena terlewat tadi. Ini Pak Jusdi memang ini karya anak bangsa ya. Ini produk dalam negeri. Jadi kita menjadi sebuah kebanggaan buat MSI ya, karena produknya hampir semuanya adalah produk yang dihasilkan dari karya-karya anak bangsa, dan bahan-bahannya pun kebanyakan kita dari bahan alami yang ada di Indonesia ya. Ya, ini selanjutnya kita ke Ibu Karomah Pak. Terima kasih ilmunya. Pak mau tanya bagaimana kalau kita isi bensin 1 liter saja, maka tabletnya dikasih berapa Pak? Soalnya kan kebanyakan masyarakat banyak yang ngisi 1 literan katanya. Memang ini biasanya eceran nih Pak, bagaimana Pak? Oke, ini sekali lagi saya tekankan bahwa dosis yang tadi kita sampaikan itu adalah kondisi paling baik ya. Kondisi paling baik untuk rasio penggunaan tablet sparing smooth dengan jumlah bahan bakarnya. Sama ilustrasinya begini. Jadi kalau kita membuat teh manis dengan 1 gelas dibutuhkan 1 sendok satu sendok makan. Misalnya, ya karena kita ingin mendapatkan kemanfaatan yang sama, otomatis harus dikurangi gulanya, gitu ya. Jadi begitu juga dengan sparing smooth ini. Jadi kalau ada masyarakat yang menggunakan atau hanya beli dengan setengah tangki saja, atau hanya beli 1 liter saja, itu harus dipotong juga. Gitu. Jadi kalau tadi bisa 4 liter, kalau hanya 4 liter berarti seperempatnya Bu. Sangat hemat ya. Saya kali ini tidak menyampaikan harganya berapa, mungkin wilayahnya Pak Habibie nanti untuk menyampaikan bahwa ya otomatis menjadi sangat hemat gitu ya. Karena nanti dipotong Bu. Kalau belinya hanya 1 liter, yaitu menjadi seperempatnya saja. Karena tadi kan bisa 4 sampai 5 ya untuk 1. Kira itu. Jadi sekali lagi kita tidak menyarankan untuk overdosis. Bukan berarti semakin banyak semakin bagus, tidak ya. Itu adalah kondisi paling baik ya, takaran yang paling baik. Oke, bisa dipahami ya. Baik, terima kasih Pak Nur atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Karomah, sekaligus menjawab dari pertanyaan Ibu Yanti dari Sepatan Tangerang yang menanyakan hal yang sama dengan apa yang disampaikan Ibu Karomah tadi. Selanjutnya kita ke ini Pak, ke Nian Pak. Mau nanya Pak, ini produk ada efek sampingnya nggak Pak terhadap mesin katanya? Karena mungkin di pasaran ada berita-berita berpengaruh terhadap mesin gitu. Oke, terima kasih Pak Habibie. Jadi di materi tadi sudah kita sampaikan juga bahwa karena bahan baku untuk membuat produk ini adalah 99% adalah berbahan baku alamiah, salah satunya dari minyak sereh ya. Jadi insya Allah ini tidak akan ada efek samping. Tadi di slide juga sudah kita sampaikan tidak ada efek samping. Nah, efek samping yang umumnya terjadi itu adalah adanya kerak di dalam ruang bakar. Nah, di produk kita ini sudah kita rancang ada fungsi deterjennya. Ya, tadi kita tidak akan sampaikan bahan apa yang berfungsi sebagai fungsi deterjen, tapi yang jelas produk kita ini di dalamnya ada fungsi deterjen untuk membersihkan ruang bakar, gitu ya. Itu. Jadi sekali lagi, insya Allah dari produk ini tidak ada efek samping. Nah, mungkin waktulah yang akan menjawab betul atau tidaknya kondisi ini gitu ya. Tapi sampai dengan hari ini kita klaim bahwa tidak ada efek samping. Sekali lagi meskipun tadi trialnya atau pengujiannya baru di bulan April 2021, tapi jangan salah ya bahwa produk ini sudah didesain, dirancang sangat lama ya, termasuk tadi percobaan perusahaan dengan kendaraan tadi itu sudah tahunan ya Bu ya, tidak kurang tahun melakukan riset ini. Jadi jangan khawatir mengenai efek samping, ini sudah termasuk yang dipertimbangkan sang formulator, sang pencipta produk ini untuk bisa dihindari sekecil mungkin. Makanya kita fokus untuk
penggunaan yang alamiah. Kira-kira demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Andi. Beliau menanyakan untuk mesin yang lain nih Pak, seperti traktor gitu, terus juga perahu. Ini bisa nggak Pak sparring smooth ini digunakan? Karena mungkin ada di beberapa daerah ini nelayan dan petani ini sering menggunakan mesin-mesin seperti itu Pak. Oke Pak Habibie, sama halnya tadi di saat presentasi juga sudah sengaja saya singgung bahwa kerja dari sparring smooth ini adalah dia bercampur dengan bahan bakar ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan moda transportasi apa yang digunakan, tapi jenis bahan bakar apa yang digunakan ya. Jadi sparring smooth ini pertama tadi sudah saya sampaikan, ini bisa digunakan untuk semua jenis bahan bakar dengan row number 88 sampai 98 misalnya. Artinya untuk premium bisa, untuk solar bisa, untuk pertalite bisa, bahkan pertamax plus pun juga bisa ya. Jadi tinggal traktor ataupun perahu nelayan tadi menggunakan jenis apa. Jadi kalau menggunakan bensin ya otomatis seperti saya sampaikan, karena prinsip kerja dari sparring smooth ini adalah mencampur atau tercampur dengan bahan bakar. Jadi ketika dimasukkan ke dalam ruang bakar jenis kendaraan apapun, ya disitulah sparring smooth akan bekerja. Dia akan bisa mendapatkan kemanfaatan tadi. Ruang bakarnya menjadi smooth, emisinya berkurang, bisa menjadi lebih hemat. Jadi jawabannya tidak ada masalah untuk traktor ataupun juga untuk moda transportasi yang lain. Prinsip kerjanya adalah bercampur dengan bahan bakarnya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak Nur. Ini ada pertanyaan lagi Pak tentang kondisi kendaraannya nih Pak. Apakah ketika kita mau menggunakan si sparring smooth ini, kendaraannya harus diservis dulu atau bagaimana Pak, kata Pak Jusdi ini? Karena ada isu, itu kendaraan harus diservis gitu. Oke, justru ini sebuah tantangan yang menarik ya, justru sebuah tantangan yang menarik. Para mitra sebelum melakukan percobaan tersendiri ya, sebelum melakukan percobaan sendiri ya, karena ini tadi sudah kita bahwa dengan penambahan sparring smooth ini kan kita secara otomatis melakukan tune up ya. Justru saya sarankan tidak perlu diservis dulu ya, kalau itu jadi kinerja dari mesin menjadi tidak terukur. Justru sebelum dimasukkan sparring smooth, silahkan dengan kondisi apa adanya, karena dia memang berfungsi untuk membersihkan kerak-kerak yang ada di dalam tadi gitu. Jadi ini justru kesempatan baik kepada para calon mitra kalau akan menggunakan mobil atau kendaraannya sendiri, silahkan rasakan sebelum dan sesudah. Apakah betul bahwa sparring smooth ini bisa instan manfaatnya ya? Karena saya sendiri sudah merasakan bahwa begitu dimasukkan langsung terasa benar itu tarikannya menjadi ringan. Jadi saran saya tidak usah kalau untuk meyakinkan calon mitra tidak usah dilakukan servis dulu, tune up dulu, tapi apa adanya, silahkan gitu ya. Nanti setelah dimasukkan seperti apa, sehingga Bapak dan Ibu sekalian punya pemahaman yang betul-betul dari pengalaman pribadi. Biasanya pengalaman pribadi ini menjadi kekuatan biasa yang untuk meyakinkan calon mitra. Kira-kira demikian saran saya dari Pak Habibie, ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya Pak terlebih dahulu, untuk usia kendaraan ini, apakah ada batasannya Pak? Untuk batasan minimal ya, maksimal usia kendaraan itu, apakah di mobil-mobil tua juga bisa digunakan ini Pak, sparring smooth? Oke, ya saya pikir juga sparring smooth tidak kaitannya dengan usia ya, tidak ada hubungannya variabel umur kendaraan. Sekali lagi adalah menghubungkan ruang bakar dengan penambahan sparring smooth tadi. Jadi umur usia berapapun seharusnya tidak ada masalah gitu ya, tidak ada masalah, karena justru ini akan meningkatkan kinerja mesin. Kalau mesin-mesin yang sudah lama ya, sudah lama karena kerak, justru adalah kesempatan untuk membersihkan kerak gitu. Tapi kalau mesin atau mobilnya lama, kemudian sebetulnya di dalam di dalam mesinnya itu, di dalam misalnya sudah terjadi kondisi yang aus dan sebagainya, ya bukan kita tidak sarankan, tidak ada masalah, tapi jelas kondisinya sudah tidak normal dulu. Tapi kalau kondisi mesinnya memang sudah, ya walaupun usianya tua, tapi tidak ada dalam arti
tidak ada masalah serius, ya, tidak istilahnya stang sekernya itu bengkok dan lain sebagainya, tidak ada masalah seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya dengan usia kendaraan. Saya pikir demikian Pak Habibie. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya kita ke Fatmawati nih Pak. Ini untuk mesin perahu tadi Pak, mesin kapal, mesin perahu ya. Itu yang dipakai Pak, apa sparring semut mobil apa sparring semut motor nih Pak? Untuk untuk mesin perahu tersebut. Oke, jadi prinsipnya bahwa untuk motor dan mobil itu isinya, formulasinya sama persis, ya. Semuanya sama, hanya lebih kepada takaran, ya, kepada takaran. Jadi kalau di perahunya tadi kapasitas tangki bahan bakarnya 4 liter saja, ya sudah pakai yang kecil saja, cukup 1 butir. Karena kalau pakai yang besar, ya harus dipotek dulu kan, ini tidak efisien. Jadi pemahamannya adalah sparring semut yang untuk motor dan bensin ini isinya sama saja, ya, karena kan dia tadi bekerjanya mencampur dengan bahan bakar, jadi bahan bakar apapun, dari mulai premium sampai Pertamax Plus misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi hubungannya adalah volume tangki dengan kemudahan kita memilih ukurannya, ya, itu, Pak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau di tangki bakarnya perahu nelayan tadi itu 4 liter, ya cukup 1 butir yang kecil. Kalau 15 liter isinya, ya cukup satu saja yang besar. Jadi kalau bicara isi tidak ada perbedaan antara yang untuk motor dan mobil. Hanya ukuran, hanya untuk memudahkan kita memasukkan takaran. Kira-kira demikian. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya kita ke Mbak Lina Luwiana Pak. Ini dari Australia. Luar biasa. Ya, selamat sore waktu Melbourne, Australia, Pak. Ya. Sana udah sore berarti ya, udah ya. Mau beduk ya di sana ya, mau buka puasa ya. Ini saya sangat tertarik sekali Pak Habibie. Wah, ini kalau nanti produk kita bisa di Australia ini luar biasa ya Pak ya. Negara-negara karena kita ada mitra di beberapa negara sih Pak, di Malaysia. Wah, luar biasa nih. Luar biasa, Pak. Ya, ini beliau bertanya Pak, bagaimana meyakinkan pembeli untuk pakai sparring semut? Kadang orang yang belum member takut kendaraannya malah rusak nih Pak. Mungkin ada kiat-kiatnya Pak, ada yang bisa dijelaskan? Ini lebih ke strateginya mungkin barangkali Pak. Betul. Tapi saran saya tadi ya, saya juga background saya memang di ekonomi, tapi juga memang kira-kira Bapak dan Ibu sekalian ini sebenarnya lebih jago dari saya kalau untuk meyakinkan klien sebetulnya. Jadi saran saya adalah tadi bahwa untuk testimoni ini ya kita harus dapatkan. Pertama, pengakuan testimoni pribadi, artinya Bapak dan Ibu sekalian buktikan sendiri. Itulah mungkin cara paling efektif ya. Cara paling efektif artinya apa ya, menggunakan kendaraan kita atau itu motor atau mobil, rasakan sendiri. Jadi bukan katanya, tapi kata saya kan gitu. Mungkin itu ya efektif menurut saya ya. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian lebih jago dari saya dalam hal melakukan approach kepada calon mitra. Ya, baik Pak Nur. Kemarin juga kami sempat melakukan percobaan ya di bahan bakar. Jadi bahan bakar itu kita masukkan ke botol kecil, satu yang yang tidak dikasih sparring smooth, satu yang diberikan satu tablet sparring smooth. Dan ketika kita masukkan, dia larut ternyata tidak merubah dari warna, terus juga kejernihan dari bahan bakar tersebut. Ya, nanti saya share videonya kalau teman-teman mau ya. Nah, seperti itu betul Pak Habibie ya. Karena tadi hubungannya dengan desain produknya ya. Jadi kenapa tadi kita sampaikan 99% bahannya alamiah dan yang salah satunya yang bukan itu hanya zat pewarna, itu juga food grade, itu juga teramat sangat kecil gitu ya. Karena kalau dinaikkan menjadi sangat hijau, dia kepadatan itu mungkin menjadi secara teksturnya menjadi tidak dapat. Jadi itu warna itu adalah sebuah rancangan yang kita desain, termasuk tadi tidak ada efek menjadi warnanya berubah dan lain sebagainya. Itu menjadi porsinya sangat kecil gitu ya. Silakan Pak Habibie. Ya, ini dari Yesi yang Pak. Dia bertanya untuk mesin genset nih Pak. Kalau seandainya bisa itu pakai sparring semut mobil atau sparring semut motor Pak cocoknya? Oke, ini jawabannya sama seperti yang tadi ditanyakan, apakah untuk pakai yang mana. Prinsipnya adalah kapasitas tangki. Nah, saya sangat tertarik untuk genset.
Ya, sangat tertarik untuk genset. Kenapa? Untuk mitra, biasanya genset ini yang menggunakan adalah korporasi atau perusahaan. Nah, jujur Pak, jujur dengan produk seperti ini karena tadi saya sampaikan adalah salah satu responsibility saya adalah terkait dengan lingkungan di perusahaan. Nah, saya persis bahwa kita di perusahaan itu punya kewajiban untuk melakukan pengujian emisi gas buang terhadap generator. Ya, ada peraturan dari menterinya bahwa beberapa parameter tertentu. Nah, ini sebetulnya kalau mitra semuanya punya koneksi ke korporasi, saya sangat anjurkan ini bisa dilakukan ke sana, karena di perusahaan-perusahaan itu saya tahu persis ya, karena saya adalah praktisi di perusahaan, di sana juga ada program yang terkait dengan lingkungan. Karena ada program manajemen ISO 14000 ya, terkait 14000 itu tujuannya dia kan adalah 3R, salah satu 3R adalah reduce. Reduce, kalau bisa mereduce emisi dengan menambahkan sparing smooth ini, artinya akan menjadi program perusahaan. Ini ya saya yakin sebagai mitra ini adalah sebuah sebuah hal yang sangat menjanjikan gitu untuk repeat sangat besar. Jadi untuk genset itu tidak ada masalah, silahkan pakai yang takaran besar yang untuk mobil, karena kalau untuk kecil menjadi hitungannya kebanyakan gitu ya. Karena posisinya untuk yang motor dan mobil sama. Tapi saya sangat tertarik kalau sudah ada yang melakukan approach kepada korporasi, ini teramat sangat baik, karena di perusahaan-perusahaan itu yang concern kepada lingkungan, dia ada program. Jadi program yang bisa diciptakan di perusahaan dengan sparing smooth itu adalah tadi pengurangan emisi gas buang, penurunan penggunaan BBM. Silakan nanti dibuktikan tanpa sparing smooth, kalau itu gensetnya itu berjalan 24 jam, bisa dibandingkan. Itu mudah itu ya. Jadi kapasitas tankinya berapa, dia akan habis berapa lama, kemudian dimasukkan sparing smooth akan habis berapa lama. Termasuk sekaligus pada saat dilakukan uji dari eksternal, uji emisinya, silakan ukur dengan menggunakan sparing smooth dan menggunakan sparing smooth. Nanti beberapa parameter gas buangnya bandingkan dengan regulasi yang ada pemerintah. Itu betul-betul saya justru sangat tertarik ke situ. Kalau bisa mendekati ke korporasi, bagi mitra saya kira adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa, menjanjikan ya. Itu informasi dari saya Pak Habibie, karena saya juga betul-betul praktisi di situ gitu terkait dengan. Baik, terima kasih Pak Nur. Ini kita ada pertanyaan kembali Pak dari Ibu Irawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagusan mana Pak, sebelum isi BBM atau setelah isi BBM masukkan sparing smoothnya ke dalam tangki Pak? Nah, kembali ke slide yang tadi ya, kan tadi ada cara terbaik ya. Jadi cara terbaik adalah tablet dimasukkan dalam tangki dalam keadaan mati ya. Jadi seperti tadi Pak Habibie sampaikan, pernah mencoba ya. Jadi masukkan dulu ya, jalan mati, baru kemudian mesin dihidupkan. Jadi sudah isi dulu gitu ya. Sudah isi dulu BBM-nya baru dihidupkan. Itu sih, tapi dua-duanya tidak ada masalah. Tapi teknik terbaik ya, kalau bicara terbaiknya adalah masuk dulu baru dicemplungin, gitu ya. Nah, kalau isinya siang Pak, misalkan kita isi siang, terus kita lupa memasukkan sparing smooth, baru malamnya kita masukkan Pak, itu bagaimana Pak? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Itu tidak harus kok. Ini kan sebetulnya prinsipnya nanti kita akan memasukkan sesuatu sebelum mobil digunakan, kan seperti itu aja. Ya. Jadi tidak masalah sama sekali. Ya. Oke. Ini kita sambil menunggu lagi Pak dari teman-teman yang mungkin masih ingin bertanya kepada kita. Saya persilahkan kepada teman-teman ya untuk bertanya. Kita masih ada waktu sekitar 6 menit ya. 6 menit ke depan kita masih ada waktu. Saya ingin bertanya tentang cara penyimpanan produk ini, Pak. Ini bagaimana? Karena kemarin saya sempat bawa produk ini karena belum dipatenkan. Ini kita baru uji coba. Saya taruh di mobil, mobilnya kepanasan, di botol itu mencair, Pak. Ini bagaimana cara penyimpanannya? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik, Pak Habibie. Jadi di dalam pengujian tersebut, karena memang kita berbicara tentang penyimpanan ya. Tapi penyimpanan yang terbaik adalah memang tidak boleh kena suhu atau temperatur yang relatif ekstrim ya. Tapi sampai dengan
hari ini saya juga belum dapatkan data teknis ini ketika dalam kondisi terpacking. Mungkin saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian karena saya juga kebetulan sedang megang produknya ya. Ini mungkin perlu diimprove lagi informasi yang ada di dalam packagingnya, cara penyimpanan ya. Jadi ini saya tunjukkan ya, kemasannya adalah seperti ini. Jadi nanti saya sarankan kepada Pak Habibie untuk coba kita pastikan lagi cara penyimpanannya. Tapi pada umumnya produk-produk seperti ini adalah disimpan dalam suhu ruangan ya, dalam suhu ruang. Itu saran saya seperti itu. Untuk menghindari tadi yang dialami Pak Habibie, saran saya ya memang harus disimpan dalam kondisi ruangan tertutup, dalam arti tidak terkena panas. Sinar matahari langsung ya? Iya. Panas yang tinggi ya? Betul. Karena mobil saya ini setiap hari dia memang dari pagi sampai siang itu berjemur gitu loh. Nah itu ya. Saya lupa memasukkan sparring smooth ini. Ya. Mungkin ini juga Pak Habibie ya. Jadi ini salah satu kiat barangkali nanti bisa dipraktekkan. Nah karena tadi Pak Habibie juga sebutkan saya hobi olahraga. Nah hobi olahraga saya itu kan salah satunya adalah badminton, Pak. Iya. Nah, hubungannya apa dengan penyimpanan tadi? Saya juga pernah kaget ketika raket di mobil saya itu tiba-tiba patah. Oh itu? Ya, raket karena biasanya kan kita pulang kantor, kebetulan saya masukkan raket di dalam tas, tiba-tiba raket saya patah. Oh ternyata pengaruh suhu ruangan mobil yang dijemur itu akan menyebabkan dia besinya itu ngulet lah gitu ya. Sementara kan raket itu senarnya sangat kuat, ya. Akan menyebabkan patah. Nah, rancangan kemasan atau bungkus tas raket yang sekarang ini, dia di dalamnya ada aluminium foil, Pak. Oh iya. Nah, ini tujuannya untuk meredam panas dari luar. Nah, saran saya, kalau mau tetap disimpan di dalam mobil, mungkin perlu ada wadah yang dilapisi seperti aluminium ya? Ya, biasanya banyak model-model yang sekarang teknik untuk mengurangi atau mereduksi paparan panas dari luar ke dalam kemasan itu. Mungkin salah satu yang bisa dilakukan gitu ya. Tapi sejauh ini memang kita belum melakukan analisa kemasan ini harus disimpan ruangan seperti apa. Tapi untuk kondisi ruang, kondisi temperatur ruang jelas tidak masalah. Jadi kita bisa katakan simpan dalam suhu ruangan biasa, bukan ber-AC ya. Dalam suhu ruang itu insya Allah aman. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Untuk satu tablet sparring smooth motor bisa bertahan berapa lama ini, Pak? Apakah sampai dengan bahan bakar itu habis atau bagaimana? Ya, prinsipnya untuk parameter uji tadi adalah sampai kan tadi ada ya stabilitas oksidasi. Ini yang dimaksud adalah seperti itu. Kalau dibiarkan dalam keadaan terbuka, ya, dalam keadaan terbuka, maka dia lebih dari 360. Ketika itu terbuka, ya, sudah ditampilkan dengan catatan bahwa tutup dari tangkinya itu tertutup dengan rapat, maka ya, insya Allah tidak ada masalah, gitu ya, tidak ada masalah. Nah, pernah dengar ya dulu kalau mungkin orang bapak-bapak khususnya motornya itu susah di starter ya. Iya. Setelah selidik ini ternyata adalah kondisi tutup dari tangki BBM-nya itu kurang bagus sehingga akan terjadi penguapan. Nah, uap inilah yang akan menyumbat saluran ke dalam mesin. Ini bisa terjadi seperti itu sehingga sulit dihidupkan. Nah, sehingga solusinya ternyata hanya mengganti tutup atau memperbaiki kondisi tutup tadi. Makanya kalau Bapak dan Ibu perhatikan di dalam kendaraan mobil misalnya itu kan berlapis ya tutupnya. Gitu. Jadi sejauh ini kita bisa klaim seharusnya tidak ada masalah dengan catatan tadi ya, bukan untuk skala tahunan ya. Kalau hanya didiamkan hari ini dipakai, dalam 1 minggu dipakai pun insya Allah tidak ada masalah. Baik, terima kasih Pak Nur. Selanjutnya ini ke Mbak Yanti dari Sepatan Tangerang. Beliau menanyakan ini mungkin tentang
sparring smooth motor bisa dipakai ke mobil atau sebaliknya gitu. Terus dosisnya seperti apa, Pak? Oke, kalau sparring motor ke mobil jelas kebanyakan, kecuali motornya udah dimodifikasi, tangkinya menjadi besar, itu bisa. Ya. Sekali lagi pemahamannya, keduanya ini kandungannya sama persis, ya. Kandungan untuk motor dan mobil itu sama persis, hanya ukuran. Nah, ukuran ini hanya untuk memudahkan sesuai kapasitas tangki, ya. Karena motor itu umumnya adalah 4 sampai 5 liter, maka kita rancang ukurannya adalah 45 mg gitu loh. Jadi kalau yang motor untuk mobil bisa, tapi butirannya jadi banyak banget gitu. Ya kan? Contoh misalnya 45 liter untuk mobil. Harusnya perlu hanya 3 butir, kalau pakai yang butiran untuk motor ya jadi lebih banyak gitu. Kecil-kecil gitu. Nah, kecuali kalau kepepet misalnya, Bapak dan Ibu mau pergi dan ingin melakukan uji sendiri gitu ya. Kebetulan yang mobilnya habis, punya motor tapi banyak, bisa juga seperti itu. Tapi jumlahnya lebih banyak, gitu aja sih. Iya. Secara prinsip tidak ada masalah karena kandungannya sama persis. Hanya yang berbeda adalah ukurannya. Dan yang patut diingat adalah jangan sampai overdosis ya. Jangan sampai overdosis karena ukuran tersebut sudah dirancang sedemikian rupa itu melalui sebuah riset, melalui sebuah penelitian, itulah kondisi paling ideal, paling baik, ya. Tidak boleh overdosis. Kalau mobil ke motor, otomatis tadi akan overdosis. Gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya. Teman-teman, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara karena waktu di Jakarta sudah menunjukkan jam 11.32 waktu Indonesia Barat. Kami akan segera menutup acara ini. Mudah-mudahan teman-teman semua sudah bisa memahami, sudah bisa mencerna dan juga ilmunya bisa ditularkan ya kepada downline-nya ya. Jadi jangan disimpan sendiri aja, tapi ini harus terus berkelanjutan disampaikan kepada downline-nya. Setelah ini teman-teman bisa mengadakan Google Meet dengan timnya, ini disampaikan manfaat dari sparring smooth sehingga nanti penjualannya bisa bisa sesuai dengan target daripada teman-teman semua. Silakan Pak Nur di closing statement. Setelah itu nanti saya akan closing. Oke, terima kasih Pak Habibie atas koordinasi dan kerjasama yang sangat baik ya. Terus terang saya juga merasa bangga sekali dengan antusias dari para mitra sekalian. Saya juga baca di settingan, terima kasih atas ilmunya. Saya juga sangat berterima kasih ya. Terima kasih kepada tim MSI, Pak Andrian, Pak Habibie, dan juga seluruh mitra yang join pada hari ini. Ya, matur nuwun Pak, ya sama-sama ya. Jadi pada kesempatan ini izinkan saya juga untuk menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian seluruh mitra ya. Hari ini kita sudah sharing tentang kemanfaatan dari sparring smooth. Nah, tahap berikutnya Bapak dan Ibu sekalian silahkan buktikan sendiri. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah untuk sharing kepada yang lain. Dan saya mengajak ya, ketika sharing itu tambahkan niat ya. Tambahkan niat ini adalah bentuk kontribusi kita, bentuk kontribusi saya untuk keberlangsungan lingkungan, untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Karena ketika orang lain bisa mendapatkan kehematan keuangan, otomatis kita sudah membantu. Kalau kita niatnya membantu orang lain, ya insya Allah. Karena hari ini juga saya dibantu Pak Habibie untuk bisa sharing kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa membantu orang lain sebagai salah satu tujuannya. Nah, insya Allah dengan tambahan niat untuk membantu orang lain, membantu memperbaiki lingkungan, insya Allah ya bukan hanya finansial yang kita dapat, tapi insya Allah nanti juga akan menjadi sebuah amalan bagi Bapak Ibu sekalian dengan memperkenalkan produk ini, dan saya pikir itu jauh lebih bermakna dari sekedar uang yang bisa kita dapatkan dari kita berbisnis dengan menggunakan sparring smooth ini. Jadi itu kata yang saya menjadi sangat terharu karena dengan tangan dan bantuan Bapak dan Ibu sekalian seluruh mitra, ya saya juga terbantu bahwa mudah-mudahan apa yang saya share ini menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu juga berkesempatan untuk sharing menjadi sebuah amalan, menjadi ilmu yang bermanfaat. Ini yang saya pikir menjadi hal yang luar biasa buat kita semua. Terus terang saya jadi lebih terharu ya, terharu hari ini melalui
Bapak dan Ibu sekalian, insya Allah kita semua bersama-sama ya, MSC kita bisa maju dan juga bisa mendapatkan kemanfaatan mendapatkan dari sharing yang bisa kita lakukan. Itu dari saya Pak Habibie. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu sekalian dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya ini masih ada kekurangan dan insya Allah mudah-mudahan kita bersua kembali dan seperti harapan Pak Habibie tadi, suatu saat barangkali kita bisa ketemu secara offline, kita bisa beramah-tamah bersama dalam suasana yang lebih baik dari kondisi saat ini dan mari kita tetap jaga prokes, jaga kesehatan Bapak dan Ibu sekalian. Salam untuk seluruh keluarga dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.